Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu itu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi-nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita bisa merenungkan beberapa hal dari Injil hari ini. Pertama, tidak banyak orang yang memikirkan tentang keselamatan setelah kehidupan di dunia. Masih banyak orang yang sangat yakin bahwa besok saya masih hidup. Maka tidak pernah ada persiapan untuk kemungkinan meninggal. Maka hidupnya hari ini pun menjadi hidup yang tidak siap untuk jika sewaktu-waktu Tuhan memanggilnya. Atau mungkin ada begitu banyak orang yang tidak percaya adanya hidup setelah kematian. Orang menjadi kehilangan makna terdalam dari hidup di dunia. Orang menjadi merasa dirinya hidup sendiri, berasal dari diri sendiri, dan menuju kepada kematian. Kita sebagai orang beriman semoga setiap saat sadar dan siap jika Dia yang kita rindukan datang menjemput. Kedua, keselamatan kita sepenuhnya merupakan rahmat dari Allah. Namun demikian, cara dan hidup kita juga akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah cara dan hidup kita sudah mencerminkan perjuangan untuk mendapatkan keselamatan? Atau jangan-jangan karena sudah merasa yakin akan keselamatan, kemudian justru hidup seenaknya? Maka ketika pintu hendak ditutup, kita baru berteriak minta masuk. Kesiapan kita ikut menentukan apakah kita masuk sebelum pintu ditutup atau kita bagian dari yang masih di luar pintu.
Ketiga, tidak ada jaminan pasti bahwa yang sudah lama ikut makan minum bersama pasti akan lebih dulu masuk dalam perjamuan abadi. Seringkali, karena merasa sudah lama menjadi orang Katolik, maka punya hak untuk masuk yang pertama. Justru Yesus mengingatkan kita bahwa orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Artinya, orang yang tidak mengenal Allah pun yang berasal dari mana saja punya kesempatan yang sama. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah lama menjadi Katolik tetap hidup sebagai orang Katolik dengan segala keutamaannya? Atau justru menolak rahmat itu dengan sikap-sikap yang tidak pantas? Jaminan utama keselamatan bukan soal lama atau sebentarnya menjadi orang Katolik, tetapi bagaimana kita mau dan mampu menerima rahmat keselamatan yang ditawarkan kepada kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kuasa, firman-Mu ditujukan kepada semua orang, dan semua orang hendak Kau satukan menjadi satu umat kesayangan-Mu. Kami mohon, patahkanlah ketegaran hati kami, agar kami layak diterima sebagai umat pilihan-Mu dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.